saudaraku yang saya kasih, katakan, tambah ganteng aja, tambah cantik aja. Puji nama Tuhan, haleluya. Tadi dalam perjalanan dari Depok ke sini ya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa istri saya nggak bisa ikut ya, sama tadinya kita rencananya seluruh keluarga ke sini. Tetapi hari ini ada Pastor Nita Violin dari Lampung yang ternyata terjadwal tanggal 16 April untuk khotbah di Depok. Jadi saya bagi tugas sama istri ya, istri saya Jordan dan Karen di sana. Saya ajak anak pertama saya, Heskiel ya. Dia tadi di jalanan saya bilang, kamu terakhir ke Bogor kapan? Minggu lalu, 2 minggu kamu? 2 bulan lalu, 2 bulan lalu, ngapain? Iya, Bogor cuma sama teman-teman biasa. Bogor terkenal dengan kulinernya, saudara. Tadi kita hampir sini tadi lewat, sudah kencana. Anak saya bilang, mampir sebelah sana Pak, enak Pak. Enggak, nanti. Ya. Terus saya bicara ya, anak saya baru lulus dari universitas ya, di swasta di Jakarta ya, dan nilainya bagus 3,6 ya IPK-nya. Dan tadi di dalam perjalanan saya bicara, kamu setelah lulus kamu mau ngapain? Mau lanjut S2 atau kamu mau bekerja dulu, atau mau kasih 1 tahun untuk melayani Tuhan ya? Karena dulu saya digituin, saudara. Waktu saya baru lulus kuliah, saya ditanya sama gembala waktu itu, kamu mau kasih 1 tahun ke Tuhan, artinya akan ikut pelayanan selama 1 tahun, atau kamu mau kerja dulu? Ya, saya waktu itu katakan jangan 1 tahun ya, setengah 6 bulan boleh nggak saya kasih tahu, kasih waktu untuk Tuhan untuk pergi misi. Ya, pergi ke merintis jemaat di Lampung, merintis jemaat di Palembang, merintis jemaat di Medan. Saya kasih waktu 6 bulan. Ya, jadi waktu saya lulus kuliah, saya mendedikasikan waktu saya untuk melayani di ladangnya Tuhan. Dan 6 bulan kemudian saya, puji Tuhan, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, dan saya bekerja di sekuler ya, di perusahaan asing. Dan puji Tuhan saya bisa tahu bahwa panggilan Tuhan itu nggak kemana-mana, saudara. Sampai akhirnya Tuhan suruh saya untuk full time untuk mengembalakan jemaat ya. Jadi kalau saudara yang punya panggilan untuk naik Tuhan, saudara simpan dalam hati, tunggu waktunya Tuhan kapan ya, jangan usah terburu-buru ya, nanti akan waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Demikian juga saya kasih tahu sama anak saya, kamu berdoa ya. Maybe you can give your testimony 1 or 2 minutes to share ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mungkin perkenalan sedikit tadi sudah dikasih tahu sama Papa gitu, bahwa saya anak pertama dari Pastor Stephen. Gak kebetulan sih bisa kembali lagi ke tempat ini gitu. Udah lama banget. Seneng banget lah, Bogor. Seneng banget bisa balik lagi ke tempat ini, bisa berkumpul bersama-sama sama jemaat-jemaat yang setia di tempat ini. Saya percaya bahwa gak kebetulan saya dikasih kesempatan untuk berdiri di sini. Mungkin ada sedikit rema yang hari ini saya dapatkan, bisa saya sharing juga ke Bapak Ibu Saudara. Saat tadi setelah ngomong tentang bagaimana step selanjutnya yang saya akan lakukan ke depannya, tapi lebih dari itu, tadi di mobil saat sampai di gereja ini, di tempat ini, Papa, kita di Depok itu sedang belajar mengenai iman dan mukjizat. Saya percaya bahwa saat tadi ditanya sama Papa, kira-kira gimana sih tema di bulan ini di Depok mengenai iman dan mukjizat? Saya percaya ini merupakan tema yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Tema yang setiap kita sebagai orang Kristen udah dengar pasti dari kecil tentang iman dan mukjizat. Tapi inilah kuasa yang diberikan Tuhan terhadap orang Kristen, yaitu adalah kita memiliki iman. Berbeda dari orang-orang lain
di luar sana, tapi orang Kristen itu memiliki iman, Bapak Ibu Saudara. Iman itu yang tadi Papa sampaikan adalah iman itu gak perlu yang besar. Iman itu gak perlu yang segede bangunan atau segede gunung, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang lebih penting itu adalah iman sebesar biji sesawi. Kenapa harus biji sesawi? Karena biji sesawi itu yang penting walaupun dia kecil, tapi dia mempunyai iman yang utuh, Bapak Ibu Saudara. Iman yang komplit, utuh. Saya percaya ini juga bisa menjadi rema yang Bapak Ibu Saudara dapatkan juga. Saya percaya bahwa saat Bapak Ibu Saudara butuh pengharapan, butuh mukjizat, yang penting Bapak Ibu Saudara memiliki iman sebesar biji sesawi. Yang penting utuh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya akan melihat mukjizat yang akan besar itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya sudah mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Itu mungkin sedikit sharing yang bisa saya bagikan hari ini. Mungkin selanjutnya Pastor Stephen yang lebih luar biasa dalam membagikannya. Terima kasih. Halo. Karena dia baru lulus, punya waktu, saya kan ajak dia sering bro. Kita lagi schedule ke Pontianak nanti untuk bersama-sama melayani ya, supaya dia lihat ya satu yang indah kalau ya seperti firman Tuhan katakan kalau seisi rumah itu melayani Tuhan ya. Satu, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Yosua katakan demikian supaya kita diingatkan kembali dalam generasi kita saat ini. Sangat jarang kita lihat orang yang suami istri, bapak ibu, anak-anaknya datang ke gereja sama-sama ya. Ada bapaknya ke gereja mana, bapaknya ke gereja mungkin tidur di rumah, mamanya masak, anaknya ke gereja sini, satu dan ini satu. Semuanya nggak jelas ya. Tapi kalau Anda pagi hari ini bisa datang ke gereja bersama wargamu, saudara mengucap syukur, amin. Saudara bisa bawa, ada papa mamamu, ada orang tuamu, ada kakak adikmu ke gereja bersama-sama, itu adalah anugerah Tuhan ya, bisa bersama-sama dalam gereja. Tadi saya sengaja datang before time, jam 8:30 ya. Orang kita datang sini mengawasi, mengintai Bogor sini. Lihat jemaatnya, wah ternyata kakak ipar saya luar biasa datang duluan. Ya, datang duluan Pak Andre sama Ibu Anes datang duluan ya. Pak Andre dengan polosnya dia bawa termogan, tapi nggak pakai masker. Kalau orang pakai termogan biasanya pakai masker. Dia dahsyat luar biasa. Saudara, kalau saudara sehat ya, nggak perlu pakai masker. Kalau Anda sakit flu apa, Anda menghargai hidup saudara, menghargai orang lain, pakai masker ya. Kalau sehat jangan pakai masker. Kenapa? Karena kita perlu oksigen. Tuhan itu mengembuskan nafasnya, memberikan nafasnya oksigen. Kalau Anda mau panjang umur, jangan pakai masker. Jadi oksigen, amin saudaraku. Kalau pakai masker sedikit, akan lama dikit sesak nafas ya. Ya, jadi nafas kehidupan ya. Jadi iblis coba kita tutupin hidup kita, nggak bernafas. Ya, akhirnya kita nggak sadar kita tertipu dengan pikiran kita. Karena nggak ada oksigen ya, otak saudara nggak bisa bekerja maksimal. Ya, makanya agak lemot. Agak lemot ya, lemot apa? Lemah otot. Lemah otak. Lemot. Jadi kalau Anda sehat, ya belum endemi ya, belum endemi ya, belum. Sebenarnya pemerintah suruh harus umumin endemi, tapi pemerintah Indonesia belum mau untuk jadi negara pertama yang umumin endemi. Ya, kemarin saya baca berita supaya Anda ngerti ya. Saya hari ini dikasih tugas sama gembala saudara untuk apakah ini tema bulan ini ya? Disiplin rohani ya. Tadi anak saya kalau di Depok kita temanya subtemanya, kan tema utamanya harvest ya, masa menuai. Tapi kita tiap bulan ada subtema namanya yang akan melengkapi jemaat saudara, jemaat di tempat ini. Kalau gembala saudara punya konviksi untuk subtemanya adalah
spiritual discipline ya, itu menjadi tema yang akan menguatkan. Saya percaya gembala saudara berdoa untuk hal ini, amin. Kalau di Depok itu tadi katakan faith and miracles. Kita saya ajarkan jemaat harus punya iman yang utuh. Banyak orang sekarang imannya nggak utuh. Gak perlu besar-besar, ya. Kita katakan iman sebesar biji, sebiji sesama. Sebiji itu utuh, satu biji, saudara. Gak setengah biji, utuh. Itu bisa melakukan miracles. Tahun ini saya deklarasi ke jemaat bahwa setiap bulan akan ada baptisan, ya. Dan ternyata dari bulan Januari kita baptis orang. Dari orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak kan mereka latar belakangnya bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Ya, mereka dimenangkan di cancel, dari penginjilan, dari penjangkauan di sekolah, penjangkauan di kantor-kantor. Ini tiap bulan kita membaptis orang. Bahkan bulan ini, harusnya minggu ini kita akan baptis orang. Tapi biasa orang kalau nggak bukan gembalanya baptis, nggak aci katanya, nggak sah. Ya, jadi oke lah, dari minggu depan ya. Padahal kalau di Alkitab dikatakan Yesus nggak pernah baptis. Kalau di Yohanes itu yang baptis murid-muridnya. Ya, dan tapi namanya Indonesia Raya kan harus gembala yang baptis. Jadi kita akomodir, ya. Tapi kalau kalian ada, saya bilang nggak apa-apa baptis. Pemimpin bisa baptis. Bahkan kadang-kala saya cuman dari belakang aja yang baptis pemimpin. Mama, Papa, Putra, dan Roh Kudus. Betul ya, ya? Saya cuma di sampingnya aja. Ya. Baik, kita langsung kepada firman Tuhan. Saya kasih judul The Beauty of Spiritual Discipline. Anda mungkin katakan dalam pikir, kok the beauty sih? Yang ada the beauty and the peace. Ini the beauty of spiritual discipline. Banyak orang nggak nangkep ini saudara, karena disiplin itu nggak ada beauty-beauty-nya, nggak ada cantik-cantiknya. Tapi saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita akan baca 1 Yohanes 2 bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah sampai sana katakan amin. Yang belum sampai sana jangan bilang amin. Anda jujur amin. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Judulnya Kristus Pengantara Kita. Kita baru merayakan Paskah minggu lalu. Amin, saudaraku, kebangkitan Tuhan. Dan suatu hal yang baik untuk kita belajar tentang disiplin rohani. Saya akan bacakan yang pertama, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan bisa baca yang kedua, kita bergantian sampai yang ke-6. Dikatakan ayat pertama, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Silakan Bapak Ibu baca yang kedua. Semangat, amin. Lakukan bagianmu dan aku lakukan bagianku. Yang ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menurutin perintah-perintahnya. Ayat kelima dikatakan, tetapi barang siapa menurutin firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Berbagailah orang yang telah membaca, merenungkan dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pagi hari telah membaca, merenungkan dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kunci untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, ya, adalah kita harus memiliki kedisiplinan rohani. Kalau Anda ingin serupa dengan Yesus, Anda lihat apa yang sama Yesus hidup
yang tertulis dalam firman Tuhan. Yesus adalah pribadi yang kita kasih, itu adalah pribadi yang disiplin, saudara. Kok kalian bilang apa? Dia disiplin bangun pagi, dia membawa hidupnya ke tempat khusus untuk berdoa di hadapan Bapaknya. Ya, dia punya saat teduh. Bukan hanya itu, waktu dia masih kecil dia belajar, saudara. Ya, bahkan dia belajar di rumah Tuhan umur 12 tahun. Ya, dan ditulis bahwa umur 12 tahun, setelah 12 tahun sampai 30, dan tercatat dalam Alkitab. Tapi saya percaya dia juga melakukan hal yang sama seperti manusia di zaman itu, yaitu mereka belajar, mereka bekerja. Amin. Dan dia disiplin dengan hal itu. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat disiplin dalam banyak hal, bahkan dalam memberi pun dia disiplin. Amin, saudaraku. Maka kalau Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan dan Tuhan Anda adalah Yesus Kristus dan Anda ingin serupa dengan Yesus, kata disiplin adalah satu kata yang menjadi keharusan. Ya. Teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan salah satunya adalah bahwa ia memiliki disiplin rohani yang tinggi. Yesus menunjukkan bahwa ia komitmen dengan tugas yang Bapa di surga telah berikan sama dia. Dia komitmen dengan kata-katanya dan dengan janji-janjinya. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Yesus kita itu luar biasa. Dia apa yang diucapkannya, dia komitmen untuk melakukannya. Ya, ada orang yang cuma mengucap aja tapi nggak bisa melakukan, nggak sesuai dengan perkataannya. Makanya itu melukai dan membuat orang lain kecewa. Yesus tidak pernah mengecewakan, apa yang dikatakannya pasti dia lakukan dan terjadi. Anda percaya itu? Katakan amin. Ya. Dan ia bukan hanya komitmen perkataan, tapi dalam segala aspek hidupannya. He is the man of commitment. Dia orang yang penuh dengan komitmen. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa dia bisa komitmen? Karena Yesus punya disiplin rohani yang sangat tinggi. Apa yang terlintas, tolong slide berikutnya. Apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengarkan kata disiplin? Gak tahu, minggu lalu saya dengar khotbah Pastor Linda ya, Pastor Linda khotbah itu. Oh, David. Tapi apa yang ada dalam pikiran saudara ketika Anda dengar kata disiplin? Bagi beberapa orang, kata ini tidak populer, saudara. Dan ada orang suka disiplin. Percayalah sama saya, termasuk yang khotbah. Dulu saya nggak suka disiplin. Ya. Karena ini nggak populer, kata disiplin nggak populer. Tapi kalau kata makan-makan nggak populer tuh, makan-makan. Itu populer. Tapi kalau kata disiplin, orang not interest. Bahkan bagi segelintir orang, disiplin merupakan kata yang mereka sangat gak suka. Karena diasosiasikan, ya, disamakan dengan kata keras. Kena disiplin gereja semua. Dan banyak orang gak suka. Maka segelintir orang kata dengan kata disiplin dia sudah dan ilfil duluan dia. Karena mengandung unsur kekerasan. Disiplin. Kata disiplin dalam pikiran mereka tegas. Aku kan gak bisa ditegasin kayak gitu. Aku kan perlu waktu untuk memikirkannya. Dan lebih asli lagi, disiplin dalam pikiran mereka kasar, menyakitkan, dan cenderung kata disiplin ini negatif. Yang setuju dengan Pastor Stephen katakan ya. Ya. Itu yang bilang ya pasti pernah sering kena disiplin. Saya ini dulu nggak suka kata disiplin orang. Karena apa? Karena sering disiplin. Kan sering banget didisiplinin. Kalau buat kesalahan dikit dulu ya, Anda bisa tanya lah.
nggak boleh masuk gereja, saudara. Benar ya? Dulu kita paling takut lihat gembala, lihat pemimpin, kita nunduk karena ketakutan, karena takut ketahuan dosa. Ya, sudah ada neraka di depan kita. Disiplinin pasti. Produknya sampai depan ini. Produk disiplin. Tapi kok bisa setia ya? Karena disiplin itu membuat kita setia. Percaya nggak percaya itu buat kita setia. Ya. Jadi pertanyaannya apa itu disiplin? Kan kita sedang ngomong nih, Pastor Stephen khotbah tentang disiplin rohani. Apa itu disiplin? Kalau kita lihat dalam perspektif yang benar, kita akan menemukan bahwa kata disiplin itu mempunyai arti yang sangat keren, saudara, sangat bagus. Ya, bagi kehidupan manusia. Jadi kalau Anda manusia, ini katanya keren nih. Kalau disiplin ini berarti keren. Kalau Anda bukan manusia nggak keren, saudara. Sampai manusia angkat tangan. Yang katakan manusia, yang nggak angkat tangan dicurigai bukan manusia. Coba. Nah, bagi manusia, kata disiplin ini keren, saudara. Ya, karena berasal dari kata disire, ya, yang berarti belajar. Manusia itu akan menjadi manusia yang keren kalau dia belajar. Kalau dia nggak mau belajar, dia nggak keren. Dibodoh-bodohin. Ya. Dari kata itu berkembang menjadi kata disiplina, yang berarti pengajar atau pelatihan. Ngomong-ngomong, kayak tadi Bu Linda kakek saya pakai beginian terus. Baju pendeta banget nih. Polisi kan pakai baju polisi, gak pakai. Kalau pendeta pakai baju pendeta, kaget. Ya, dan kalau saya, karena saya ketua Bamaknas dan di PGPI juga pemimpin di PGPI. Kalau formal, saya pakai gini, ya. Dan ini tidak bisa sembarangan beli, harus ada kejelasan hanya hamba Tuhan atau hamba Tuhan, ya. Jadi nggak sembarangan beli. Tapi nanti saya akan kasih Bu Linda nanti baju. Karena Pastor Ben juga nggak dapat, kalau nggak bisa dapat. Saya ngasih, ya. Iya. Jadi ada kuntung yang berorganisasi. Saya ajarin anak saya dari kecil organisasi. Ya, organisasi bukan sesak, amin. Organisasi itu memanage, mengatur. Kalau nggak ada organisasi yang paling kecil itu keluarga. Ya, organisme. Ya, Anda belajar organisasi. Di sekolah pun Anda diajarin, jadi di OSIS kah, jadi ketua kelas kah. Ya. Kembali lagi kepada kata disiplin ini tadi apa? Disire yang berarti belajar. Disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin bahasa Inggrisnya berasal kata disciples, yang berarti pengikut atau murid. Jadi kalau orang Kristen, terutama jemaat Bogor City Blessing, kata disiplin ini itu your identity. Itu identitas saudara. Suka nggak suka, itu melekat sama hidup saudara. Disiplin itu. Tadi saya katakan mulai bahwa Yesus itu dia orang yang paling disiplin. Dia komitmen dengan kata-katanya, dengan janji-janjinya. Kenapa? Karena dia orang pribadi yang disiplin. Dia seorang yang disiplin, saudara. Kalau Anda mau bisa menjadi orang yang punya komitmen, jadilah orang yang disiplin. Amin. Amin. Orang yang gak komitmen sama keluarganya, sama gerejanya, itu orang gak disiplin. Kok kan yang bilang amin? Amin. Nah, Anda kandidat yang baik karena Anda setia, komitmen sama keluarga saudara, komitmen sama gereja saudara. Anda kandidat orang yang disiplin. Belum kelihatan disiplinnya, tapi Anda akan menjadi orang disiplin. Ya. Selanjutnya kata ini mengalami perkembangan. Maknanya
menjadi seperti kepatuhan terhadap peraturan dan juga pelatihan untuk taat akan peraturan. Makanya seorang tentara, seorang aparatur negara itu yang dilatih, mereka waktu diterima jadi tentara, jadi polisi, aparatur negara, mereka dilatih sedemikian rupa, pelatihan tadi, disiplin, dan mereka menjadi orang yang disiplin. Anda pernah ke Baraka? Saya dulu punya teman, suaminya Pastor Nita ya, almarhum Pastor Edmond, dia seorang marinir. Kalau saya ke mesnya itu disiplin sekali, mulai dari cara ngomong, cara jalan, pakai seragam, bahkan tempat tidurnya. Wah, ya, suatu yang disiplin itu suatu yang bersih. Orang yang disiplin itu bersih. Orang yang disiplin itu punya konviksi. Kalau Anda mau bersih, punya konviksi, Anda harus menjadi orang disiplin. Ya, bilang amin. Amin. Dan Anda akan menjadi bersih. Amin. Ya. Dengan kata lain, apabila semua orang di dalam jemaat ini hidup dengan disiplin, maka semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran semua kegiatan yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah maupun ada di masyarakat. Kita tahu bahwa kerja keras itu menghasilkan mental ya yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Orang yang kerja keras itu punya mental yang kuat, ya, yang gak mudah menyerah. Tetapi disiplin harus menjadi suatu karakter dalam setiap orang yang bekerja keras. Tidak kecuali pada pagi hari kita belajar tentang disiplin rohani, saudara. Disiplin rohani itu bagaimana sih? Disiplin rohani itu artinya kita meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani kita dan memampukan kita mencapai pertumbuhan yang dewasa secara rohani. Kalau Anda mau dewasa secara rohani, Anda punya disiplin rohani. Anda nggak akan menjadi dewasa rohani, Anda akan menjadi anak-anak terus. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit patah semangat. Dan dewasa-dewasa karena Anda nggak disiplin. Coba satu orang bisa baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ini tujuan disiplin cara rohani, mengembangkan jiwa rohani seorang yang telah menerima Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Adakah orang yang bisa membacanya? Siapa? Ya, silakan. Isi yang Pak Kasut kan? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini dimulai dari kata disiplin. Ciptaan baru itu dia mendisiplinkan hidupnya. Dia menjadi ciptaan yang baru. Yang tadinya nggak disiplin, malas-malesan, mudah patah semangat, mudah sedih, ya, mudah melo. Tetapi karena dia punya disiplin rohani, dia jadi ciptaan baru. Dia nggak jadi patah semangat. Dia nggak gampang patah semangat. Dia nggak mudah melo, nggak mudah sedih, nggak mudah banyak mikir kemana-mana. Dia hanya pikirannya pikiran Kristus. Dia katakan ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang suka yang baru, saudara? Ya, mobil baru, ya, sahabat baru, baju baru, jangan istri atau suami baru, awas saudara masuk neraka ya. HP baru, orang pasti suka yang baru. Saya sebagai gembala suka banget sama orang baru. Saya pasti duduk sama-sama, saya ngobrol. Bukan berarti yang lama nggak suka. Yang baru tuh, kenapa saya suka sama orang baru? Karena banyak pertanyaan. Ya.
nanyanya lucu-lucu lagi. Ya. Kalau Anda punya anak ya baru lahir, seneng nggak saudara? Senang, nanti no, ya. Kok ame-ame, belalang kupu-kupu. Anda pasti seneng sama yang baru. Ya. Siapa yang baru 1 tahun di jemaat katakan? 2 tahun? Jangan sampai lo lagi. Ayo kita beriman ada yang baru di gereja ini. Jemaat baru, jiwa-jiwa baru. Amin. Bukan berarti yang lama enggak jadi. Yang lama harusnya punya disiplin rohani. Anda akan menjadi ciptaan baru. Kalau Anda lama di gereja, puji Tuhan. Saya boleh lama di gereja, tapi saya selalu setiap hari ciptaan baru. Karena saya ciptaan baru, hanya saya disiplin. Ya, orang yang punya disiplin ini dia akan punya semangat terus, semangat yang baru. Ada amin, saudaraku? Ini akan membuat kualitas pertumbuhan rohani kita akan cepat, saudaraku. Dan ini juga yang dimaksudkan sama Rasul Paulus di Kolose 3, 9-10. Dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya, ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kolose 3, ayat 9-10. Kalau bisa ditampilkan boleh bagus. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Orang yang disiplin itu nggak akan gampang berdusta, karena dia disiplin dengan apa, dia komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Jadi biarpun Anda jemaat lama, tapi manusia baru terus, saudara. Coba lihat kiri kanan. Ada yang baru nggak? Lihat kiri kanan saudara. Ini kayak orang lama pastor, tapi rohnya baru pastor. Make up bajunya baru. Pernah nggak orang datang ke sana? Kamu kok beda ya? Padahal sudah kenal 10 tahun, 20 tahun. Kamu sekarang beda. Itu manusia baru, saudara. Ada amin? Orang dekat saudara senang. Dia datang, aduh, kalau dekat dia nih rasanya senang banget. Jangan Anda lagi ngomong, saya lagi ngomong sama Pak, saya Pak. Yang lihat lagi ngomong Pak, lihat tiba-tiba Anda datang, awas masuk. Itu datang Pak, nanti pinjam duit. Gak enak, saudara. Tapi kalau lagi ngomong Pak, tiba-tiba Anda datang, gimana? Kamu luar biasa, saya dengar. Dahsyat. Harus jadi orang yang demikian, saudara. Ya, kalau Anda disiplin, Anda akan jadi manusia baru setiap hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa punya disiplin rohani? Sebenarnya ada 5, tapi jam berapa? Pastor? Saya mau disiplin. Ya. Nah, yang pertama, kalau Anda mau, apa yang harus dilakukan kalau Anda mau belajar atau punya disiplin rohani? Berdisiplinlah dalam firman Tuhan. Anda mungkin sering dengar harus baca firman. Tapi pertanyaannya disiplin atau baca firman? Siapa yang pagi hari ini? Let me ask you something. Izinkan saya tanya, siapa yang hari ini di gereja ini sudah lama di gereja ini, Anda sudah 1 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? 1 kali? 2 kali? Yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu ya? Jangan Kejadian sampai Wahyu doang bacanya.
Siapa yang sudah dari awal sampai habis akhirnya sudah dibaca semua? Siapa yang belum pernah baca sampai habis? Anda pikir masih itu kan tugasnya pendeta, pemimpin. Siapa yang belum, jujur aja nggak apa-apa, yang belum pernah habis baca dari Kisah sampai Wahyu? Angkat. Oh, that's good. Berarti Anda kandidat untuk orang di situ. Banyak masih. Iya. Ya. Siapa yang sudah baca Wahyu sampai dari Wahyu sampai Kejadian? Siapa yang sudah lebih dari 5 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saya di rumah ajarkan anak-anak saya untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Udah berhasil atau belum? Tapi mereka terus belajar. Mereka terus mendisiplinkan. Tapi puji Tuhan di gereja kita rata-rata pemimpin sudah pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Disiplin firman mencakup dan berhubungan dengan firman Tuhan, mulai dari pembacaan, menyelidiki firman Tuhan, memorize, menghafal, ya, dan juga merenungkan, meditasi. Satu ayat kita baca belum ngerti, ayat yang sama kita baca lagi 2 kali, sedikit ngerti, 3 kali mulai ada banyak dikit, sampai kita full mengerti. Itu yang bisa bedakan umum. Utuh, pengertian yang utuh. Kalau Anda belum ngerti, baca lagi. Belum ngerti, udah dikit-dikit, baca lagi sampai penuh pengertian akan firman Tuhan. Kau akan bisa memindahkan gunung masalah. Kau akan punya iman yang kuat. Ada orang nggak ngerti, udah nggak ngerti. Gak ngerti pastor, memang pikiran saya dari dulu mampet. Makanya harus di terus. Kalau mampet itu kan harus disodok terus sampai dia keluar mampetnya. Firman itu juga gitu, harus disodok terus sampai mampetnya keluar. Amin, saudara. Amin. Baru ini tuh maksud firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu selalu up to date? Maka firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah ketinggalan, dia selalu up to date. Untuk kehidupan kita, itu manusia memang didesain seperti itu sama Tuhan. Firman Tuhan itu, makanya perlu tuntunan Roh Kudus juga untuk kita bisa meditasi. Roma 1 ayat 16. Bisa baca, Pak? Roma 1 ayat 16. Siapa yang pikiran suka mampet, suka buntu, suka mumet, Anda harus sodok terus dengan firman Tuhan, biar mampetnya keluar. Roma 1 ayat 16. Kalau di gereja kita ya, saya sebutin apa langsung ada berdiri. Benar ya? Karena ada asisten gembala, orang lulusan STH, orang sok tahu. Dia kan harus STH dia kalau saya perintahkan dia di belakang, karena saya sekarang punya visi, setiap orang lulusan STH harus, saya mau ambil, saya akan training mereka 3 tahun, saya akan siapkan mereka jadi gembala. Jadi kalau ada daerah yang butuh gembala, saya akan kirim mereka. Kita sering di Depok, sering putus orang dari gembala. Ya, sama kayak di Bogor juga. Ya. Kalau saya bilang baca firman, dia berdiri. Saudara tahu namanya siapa? Yeli Firman. Namanya juga Firman, bro. Roninas. Siapa, Pak? Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ada lagi, Pak, dan orang
Aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Makanya yang mampet-mampet, yang buntu-buntu itu, yang momen-momen itu, sodok terus dengan firman Tuhan. Biar kotorannya keluar. Anda punya kekokohan akan Injil. Ya. Dan Injil ini menyelamatkan, dikatakan. Karena sampai diselamatkan, diri pun diselamatkan. Baru orang-orang di sekitarmu, baru orang-orang di kotamu, baru orang-orang di bangsa ini. Saya katakan ini karena banyak orang gak pegang ini. Diingetin terus, kenapa gak dilakukan? Tapi kalau Anda komitmen, disiplin dalam firman Tuhan, yang pertama yang akan diselamatkan adalah diri. Siapa yang mau selamat? Ya. Pegang keyakinan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, karena Injil adalah kekuatan Allah, maka kita harus mulai dengan disiplin dalam firman Tuhan. Anda nggak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Percayalah sama saya. Kalau Anda pakai kekuatan sendiri ngadapin masalah di sana, saudara akan keletihan dan saudara akan jatuh. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Pakai firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Anda akan kokoh dikatakan. Gak akan runtuh, gak akan roboh gimana. Yang kedua, berdisiplin dalam doa. Doa adalah media yang diberikan Tuhan agar manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seorang tentara yang berperang selalu diperlengkapi dengan alat komunikasi, saudara. Gak ada tentara gak bawa alat komunikasi. Dia pasti bawa alat komunikasi. Anda perhatilah. Supaya apa? Supaya dia tahu garis komando, dia dengar apa yang harus dia lakukan. Dia tahu kapan harus minta bantuan. Doa itu adalah kalau kita seorang Kristen, kalau Anda nggak jaga alat komunikasimu, yaitu doa, Anda mau ngelawan pakai apa? Anda mau bertahan bagaimana? Anda mau menang perang gimana kalau Anda nggak berdoa? Berdoa secara pribadi, berdoa secara gereja, berdoa secara keluarga, mesbah keluarga. Anak saya saksinya dari kecil kita bangun mesbah keluarga. Tak pernah miss, kita disiplin, benar nggak? Dan setiap kali kita bangun mesbah keluarga, berdoa sama-sama, seluruh papanya doa, mamanya doa, anaknya doa. Setelah doa, semuanya waiting for the good things. Selalu ada yang baik terjadi. Selalu ada penyediaan Tuhan. Selalu ada berkat yang mengalir. Dan selalu ada kemenangan. Gak bisa Anda kalau gak berdoa. Anda bilang mau disiplin, cannot be. Kalau Anda disiplin dalam doa, bangun tidur, berdoa dalam nama Tuhan. Sungguh-sungguh, jangan sekilas info. Karena buru-buru, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Doanya kapan? Nanti terlambat pastor. Ke sekolah, ke kantor lambat. Percayalah kalau Anda bangun tidur terus doa. Beda saudara hasilnya. Gak mikirin gosok gigi lagi. Udah pasti gosok gigi. Doa. Doa orang benar besar kuasanya. Doa itu adalah komunikasi engkau dengan Tuhan. Seorang tentara akan binasa dia kalau nggak dia punya alat komunikasi, nggak jaga alat komunikasi. Ketika dia dikepung musuh, dia akan
pakai lalu kemana kasihnya? Kami ini ke musuh, tolong kasih bantuan. Koordinatnya ini, koordinatnya dikasih tahu detail. Tiba-tiba ada pasukan pesawat terbang hancurin musuh. Itu yang terjadi kalau kita berdoa. Doa pribadi, doa keluarga. Mungkin Anda doa pribadinya disiplin, tapi doa keluarganya enggak. Ayo perbaiki. Mungkin Anda doa pribadinya disiplin, doa pribadi keluarganya disiplin. Doa gereja. Di Depok itu mungkin kelihatannya kuno ya, hanya anak saya. Kita punya doa jemaat itu Kamis Sabtu. Karena sekarang banyak orang baru tambah lagi Jumat. Gak bisa datang gereja pakai Zoom doanya. Dan yang melayani wajib doa. Jangan harap dari depan ini kalau mereka belum doa hari Kamis atau Sabtu. Doa enggak doa, ganti. Kelihatannya tegas ya, itu namanya disiplin. Karena nggak bisa. Kita berdoa, yang lain berdoa, dia nggak berdoa, celah ditembakin musuh mulu. Nggak bisa. Semua yang lain wajib doa. Sekolah minggu doa, itu doa jemaat nggak? Kalau nggak jangan layan. Asyik juga begitu. Karena gerejanya sudah banyak. Gereja sekarang ini sudah bisnis, saudara. Orang datang ke gereja dilayani. Sama aja Anda pergi ke restoran dilayani. Habis itu restoran Anda nggak yang bersih-bersihin restoran. Anda sama kayak ke hotel. Hotel habis itu ada yang bersih-bersihin hotel. Itu gereja sekarang begitu. Dibayar orang-orangnya. Bisnis. Kalau datang dilayani. Nggak perlu melayani. Kalau di gereja kita enggak. Kamu ke gereja ini, kamu harus melayani. Mau terbesar, dia melayani. Gereja semuanya tidak ada bayaran. Udah nggak dibayar diomelin lagi. Benar serius. Tapi orang-orangnya different. Mereka tahu bagaimana kalau ada sampah, sampah. Kelihatannya galak enggak, kalau dinikmati enggak. Dan mereka ini orang-orang kalau kerja di luar punya promosi. Saya pernah cerita nggak sini ya? General manager ya? General manager pagi-pagi datang ke gereja, ngepel sama keluarga lagi. Di kantornya dia tinggal office boy ngerjain, tapi di gereja kita dia seorang pengusaha nguli bangun pagar. Kenapa? Karena disiplin. Ya. Kalau sekarang kan di gereja-gereja sekarang Anda nggak perlu melayani, habis gereja pulang, mengatakan bodo amat, ada yang full time ini kok. Bisnis, udah bisnis, bener nggak? Gedungnya digede-gedein kayak hotel. Pastornya aduh. Nah, this is true story. Ini benar saudara. Ya, karena saya suka diundang juga sama gereja-gereja. Udah bisnis oriented. Semoga gereja ini tetap mempertahankan. Yang terbesar dia melayani. Semua harus terlibat pelayanan. Ya. Kalau ini Anda pertahankan, Anda akan mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Ada yang gereja besar, anggap aja itu gereja besar itu contohnya naik pesawat. Anda mau ke Medan nih, ada orang naik Hercules besar-besar, ada yang private jet. Kira-kira yang keren mana bro? Yang private jet, yang orangnya nggak banyak tapi private jet. Duluan nyampe, yang naik Hercules itu resikonya jatuh saudara. Ngilang, ditembak musuh. Kalau private jet, gereja itu tinggal besar, tapi private jet. Yang amin dong, amin. Gereja besar. Saya nggak nyalain gereja kita memang dari dulu begini ya.
gereja City Blessing udah banyak 100-200 orang, tapi utus orang. Pasti utus orang. Entah itu diutus baik-baik atau diutus nggak baik-baik. Ada amin. Percayalah, lulusan City Blessing pasti dipakai di gereja lain. Pasti dipakai. Di gereja kita di Depok, orangnya nggak dianggap karena banyak cempunanya. Di gereja lain bisa korban. Kita utus. Damai sejahtera di bumi dan surga. Amin. Wah, pasang profil khotbah. Wah, diketahui nama di gereja. Pastor hebat di sana. Iya, lulusan City Blessing beda. Apa yang terjadi sama aja di gereja, saudara. Don't worry, be happy. Amin. Benar nggak apa saya bilang? Lulusan City Blessing pasti dipakai di gereja lain. Karena kualitasnya beda. Baik yang sekota maupun di luar kota pasti dipakai. Gak disia-siakan sama gereja lain karena beda, mereka tahu there's a different spirit, roh yang tangguh. Jadi berbagailah Anda yang suka mengutus, putus saja. Ada apa saudaraku? Amin. Pak ini ada amin. Yang ketiga, ini tidak ada yang kelamaan nanti. Hidup disiplin adalah hidup yang siap berkorban. Yang percaya ini katakan amin. Hidup disiplin adalah hidup yang selalu siap berkorban. Ibrani 12 ayat 1-2. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kedisiplinan selalu dimulai dengan pengorbanan. Coba lihat ke depan. Kalau Anda tidak berkorban, pasti Anda akan mengorbankan orang lain. Karena Anda nggak berkorban, orang lain yang dikorbanin. Tapi kalau Anda berkorban, orang lain yang diselamatkan. Percayalah ini, saudara. Kalau Anda nggak berani berkorban, Anda pasti mengorbankan orang lain. Anda yang melayani ya, pandangan Anda bisa, tapi aku maksa. Ganti gua dong, aku lagi banyak kerjaan. Anda kan mengorbankan orang lain. Betul nggak? Kalau Anda nggak berkorban, Anda pasti mengorbankan orang lain. Tapi kalau Anda berkorban, Anda akan melihat pengorbanan itu menyelamatkan orang lain. Disiplin artinya mengesampingkan keinginan pribadi dan mendahulukan apa yang diinginkan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa dengan disiplin kita hidup dengan menderita. Enggak, saudara. Banyak orang katakan kalau berkorban itu menderita. Enggak. Percayalah enggak. Kemarin ada orang datang ke gereja kita, ngasih proposal pembangunan gereja. Mereka tahu ini kita lagi bangun, tapi gereja tradisi ini kirim proposal. Saya bilang saya kan nggak pegang uang, saya bilang sama Ibu Eri, kasih 1 juta. Gak apa-apa, kasih 1 juta. Kita bantu pembangunan. Ibu Eri bilang, maksud nggak bisa sekian. Terus bagian pembangunan lagi, maksud kita lagi bangun, maksud kita kasih orang, kasih. Kita kasih, saudara. Tadi malam ada yang telepon. Pastor Stephen, gimana kabarnya? Saya kemarin ke gereja lihat pagar belum terbangun ya separuh. Iya, saya nyumbangnya 30 juta. Tadi malam. Tepuk tangan saudara nggak dapat. Ceritanya supaya Anda dapat juga. Tahu nggak ditabur sama pembakti bangunan berapa? Tahu nggak berapa saudara? Pembangunan kita minggu lalu 300.000. Saya omelin kan nanti, pas saya omelin, kawan saya tanam 1 juta, biar 100 juta dapat, karena kamu 300.000, dia cuma 30 juta. Tadi malam, bener ya? Coba seandainya dia dengerin pastor yang nanam 1 juta minggu lalu, pasti orang telepon dengerin, pastor digerakin tuh 100 juta, enak.
This is true story. Saya tanya sama Ibu Eri, berapa kemarin dalam torpedo? Sorry pastor, akhirnya tanah tim pembangunan bilang 300.000 gitu. Saya udah ngomong, masih kau kasih 1 juta. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan lebih tahu hitungan terbaik untuk kita. Coba ya, benar gak kira-kira pikiran saya? Semoga benar. Kalau minggu lalu 1 juta kita tabur, kira-kira tadi malam orangnya kasih 30 juta nggak, saudara? Siapa jawabannya? A kasih 75 juta, B 100 juta, C 30 juta. Saya yakin orang itu akan Tuhan bicara kasih 100 juta. Ini baru tadi malam. Kalau Anda berkorban, Tuhan lihat pengorbanan. Dapat dan rugi, kita berkorban ke Tuhan. Selalu ada penyediaan. Betul Jerry? Jerry ini beasiswa, saudara. Dia berkorban melayani Tuhan. Kadang-kadang nggak punya ongkos ke gereja. Saya bilang Tuhan akan balas sama. Tiba-tiba saya kenal sama pengusaha. Bisa nggak support ponakan saya? Anaknya pintar, cantik. Oh boleh masuk, saya support. Sampai saat ini support. Beasiswa gratis sudah. Biaya dan pengusaha. Benar jadi. Meskipun enggak, kemarin terlambat. Untuk mau telepon, saya bisa marahin kalau masalahnya. Anda kadang mengadu beberapa. Saya ada 5 sebenarnya, tapi 3 cukup. Nanti lanjutnya pasal 5 tutup Alkitab saudara. Saya mau ajak kita semua ambil waktu pada pagi hari ini. Ya, siapapun, ketika Anda tadi dengar firman Tuhan, Anda mau menjadi manusia baru. Anda mau tinggalkan kebiasaan lama yang tidak disiplin. Ya, dari sejak zaman Adam dan Hawa, sebenarnya bukan Tuhan yang membuat hidup kita susah, tapi diri kita sendiri yang bikin hidup kita susah. Sehingga masalah datang. Kenapa saya katakan sejak zaman Adam dan Hawa, manusia sendirilah yang buat dirinya susah. Dengan perkataannya, dengan sikapnya, dengan tindakannya, dengan pikirannya. Padahal Tuhan sudah sediakan taman Eden. Tuhan sediakan yang terbaik. Jangan buat dirimu susah. Seringkali kita yang buat masalah. Dimulai dari kita. Kita tidak disiplin dalam rohani kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang semestinya. Kita tidak jujur. Kita berserah penuh sama Tuhan. Jangan bawa dirimu bermasalah. Tuhan tidak pernah mendatangkan masalah untuk kita. Seringkali masalah itu datang karena kita sendiri yang buat. Kenapa orang sakit? Karena dia nggak menjaga hidupnya. Dia tidak mengatur makanannya. Dia tidak berolahraga. Dia sakit karena dirinya sendiri, bukan karena Tuhan mau dia sakit. Kenapa orang kekurangan? Kadang-kadang orang datang sama saya seperti gembala, pastor saya punya masalah itu. Saya selalu tanya, coba kamu cerita dari awal, kenapa ini bisa terjadi? Dan ternyata dimulai dari dia sendiri yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara pagi hari. Firman Tuhan katakan yang lama
tentang pekerjaan Allah yang baru, rencana-rencana yang baru terjadi untuk mereka. Buat mereka boleh melihat pertolongan mereka adalah Engkau. Angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama saya minta para pemimpin bantu saya untuk tumpangin doakan mereka. Mari sembah, doakan anak-anak, teman-teman kita, saudara kita ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat keseru ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, Kau bekerja, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tuhan, aku berdoa bagi gereja ini. Berikan pemulihan demi pemulihan. Tuhan, Kau jaga hati mereka untuk selalu berpaut pada Engkau.
Bahwa mereka melihat bahwa janji Allah akan tergenapi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa setiap kutuk belenggu dibebaskan pada pagi hari ini. Kami katakan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa ada kuasa-Mu yang bekerja. Ada mujizat Allah akan dinyatakan Tuhan. Oh, apapun pergumulan gereja ini Tuhan, Engkau yang akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Angkat tangan saudara, kami terima anugerah-Mu. Anugerah dari tempat yang maha tinggi. Penuhi kami Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu akan memberikan kami penghiburan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Tuhan, kami diciptakan menurut gambar dan rupa Engkau. Dan kami tahu bahwa rancangan Engkau adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan, apapun yang digumulkan Tuhan, apapun yang mereka imani Tuhan, it will be happen this month Father God. It's coming soon Father God. Tidak akan ada penundaan Tuhan. Aku berdoa setiap penundaan, aku gagalkan rencana jahat iblis dalam nama Yesus. Dalam bisnis mereka dan keuangan mereka tidak akan tertunda Tuhan. I pray for the blessing will come in flow Father God. Berkat akan mengalir Tuhan. Berkat dalam perjalanan. Berkati gereja. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat, aku berdoa supaya tingkap-tingkap langit terbuka. Dan berkat-berkat Kau tercurah Tuhan melihat. Dan mereka tidak akan kekurangan Tuhan. Setiap hutang akan dibayar. Kami bukan orang yang berhutang Tuhan. Tapi kami akan memberikan hutang kepada orang. Kami akan melihat bahwa kelimpahan dari seberang lautan akan mengalir atas hidup setiap anak-anak Tuhan. Aku berdoa setiap bisnis usaha akan berkembang Tuhan. Akan ada usaha-usaha baru. Ada breakthrough, ada terobosan Tuhan. Tuhan akan ada orang-orang yang menjadi supporter Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku akan membangkitkan orang-orang yang perkasa dari tempat ini. Orang-orang yang akan mampu menarik banyak orang. Orang-orang yang mempunyai karya-karya khusus yang secara spesifik. Aku akan memberkati setiap apa yang dihasilkan oleh tanganmu dan setiap usahamu. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah Engkau yang setia dan tidak akan ada lagi penundaan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ada berapa orang yang sedang menunggu. Anda merasa ada penundaan. Angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat Tuhan, yang mungkin dalam berapa hari yang lalu, bulan tahun ini ada penundaan. Dengan otoritas surga aku katakan, tidak akan ada penundaan. Berkat yang menjadi milik kami akan kami terima. Tidak ada penundaan. Dalam nama Yesus, kami terima Tuhan. Semua yang menahan berkat Tuhan, kami hadir Kau. Di dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi penundaan. Dalam nama Yesus, saudara terima bersani. Dalam nama Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, kita mau menutup ibadah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pastor Stephen Yeski yang sudah bisa ada di tengah-tengah kami, melayani kami. Ini adalah satu privilege Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Engkau banyak berbicara, Engkau berfirman buat kami. Kami percaya ada mujizat-Mu terjadi. Ada tingkap yang dibukakan, ada sesuatu yang ditunda akan terjadi dalam waktu yang dekat. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan setiap firman yang diberikan pada pagi hari ini Tuhan. Saudara, sebelum kita tutup dalam doa berkat, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat City Blessing Bogor, sebelum Engkau pulang, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan akan menyinari Engkau dengan kasih karunia. Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah hidupmu di dalam minggu ini, pada waktu Engkau keluar dan pada waktu Engkau masuk. Tuhan akan melindungi Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan akan menjaga Engkau dari segala serangan daripada si iblis. Tuhan akan memberkati bakulmu. Engkau akan diberkati apapun yang Engkau lakukan dengan tanganmu. Tuhan akan menyertai Engkau sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya mengatakan amin.